Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Saya Maiswari Cahaya Kalila Arianto, kelas 87 nomor absen 18. Saya Nazafa Putri Cahaya Pramastuti dari kelas 87 absen 24. Kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Nah, zat adiktif itu apa sih, Nas? Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kecanduan dan juga ketergantungan. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya yang disingkat dengan nafza. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan zat yang berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan dari dokter. Jika menggunakan narkotika tanpa pengawasan dari dokter akan melanggar hukum. Terus, apa sih narkotika itu, Cap? Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan lain sebagainya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungannya. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi karena dapat menyebabkan ketergantungan dan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya seperti petidin, morfin, dan juga metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Narkotika dapat menyebabkan seseorang kehilangan sadaran dan ketergantungan. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Psikotropika itu apa sih, Cal? Nah, jadi psikotropika itu adalah zat yang merupakan obat berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Apa aja sih, Nas? Psikotropika golongan pertama berpotensi sangat kuat dalam ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Kemudian, psikotropika golongan 2 berpotensi kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat-obatan, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Kemudian, psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan adalah etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Kemudian nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau sering digunakan untuk bahan pembuatan rokok. Selanjutnya adalah kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi atau teh. Pada umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein mengandung stimulus yang dapat meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.